Nah, yang pasti di dalam konsep Steven sebetulnya sudah sangat relevan banget. Ada relevansinya dan cukup kuat banget ya. Dimana sekarang itu sudah ada titik temu bukti empiris yang menyatakan bahwa antara kecerdasan dan kepribadian itu memiliki kaitan erat. Dan ini dibuktikan dengan hasil penelitian dari seorang Han Enseng ya, yang menunjukkan bahwa hubungan langsung dengan kepribadian itu antara introversi dengan ekstroversi. Apaan mungkin tuh? kita lebih familiar dengan orang-orang introvert sama orang-orang ekstrovert. Oh. Jadi itu ternyata ada hubungannya bagaimana secara biologis ini sangat bisa dibuktikan ya. Maka orang-orang ekstrovert itu atau orang ekstroversi itu aktivitas otaknya itu cukup rendah sehingga membutuhkan dorongan dari luar. Makanya orang-orang yang ekstrovert itu cenderung berusaha bersosialisasi, berusaha untuk ada kaitan dengan lingkungan sosialnya. Istilahnya mencari daya tarik di lingkungan sosial. Orang introvert itu cenderung antusias. Kalau ekstrovert enggak ya? Iya, kalau ekstrovert malah dia mencari, banyak, dia gitu, mencari gitu ya. Nah, itu berkaitan dengan aktivitas otak. Nah, aktivitas otak itu kan berkaitan dengan kecerdasan. Orang-orang introvert itu cenderung aktivitas otaknya tinggi sehingga merasa dia seolah-olah mereka nggak butuh lingkungan sosial, dorongan dari luar. Mereka menganggap bahwa di dalam dirinya udah cukup gitu loh. Ya udah, ini versi gue, ini cara gue, ini menurut gue dan lain sebagainya. Ini buat yang introvert. Iya. Makanya di sini extrovert introvert berkaitan dengan aktivitas otak. Ya. Kalau yang introvert itu aktivitas otaknya tinggi, kalau yang extrovert aktivitas otaknya rendah. Nah, aktivitas otak ini berkaitan dengan kecerdasan. Disitulah bahwa kerja otak manusia yang itu mencerminkan sebuah kecerdasan, ada hubungannya, ada kaitannya erat dengan kepribadian seseorang. Ini sebetulnya genetik ya, sifatnya itu genetik ya. Jadi kalau penciptaan otak itu 20%-nya memang faktor genetik. Ya, ini yang istilahnya bukan heredity ya. Kalau heredity kan turunan ya. Ya. Kayak misalnya misal untuk tipe-tipe tertentu itu udah turunan dari orang tuanya gitu. Kalau ini kan enggak, ini faktor genetik ya. Jadi genetik itu sudah ini loh, udah dari Tuhannya, dari sononya kayak gitu. Makanya karakter seseorang itu sebetulnya kondisi hari ini, kondisi fenotip ya, fenotip kondisi hari ini itu terdiri dari 20% faktor genetik, yang 80% faktor lingkungan. 80%. Sehingga kita itu sebenarnya ada kaitannya dari kita memiliki kepribadian memang bawaan oroknya, gawan bayan bahasa asingnya. Nah, terus dipengaruhi oleh lingkungan gitu loh. Nah, disinilah jadi satu sehingga menjadi karakter. Sehingga hari ini kita itu karakter gitu. Saya ketemu Mbak Desi, saya ketemu karakter Mbak Desi. Mbak Desi ini terbentuk dari apa? 20% dari genetik, 80%-nya dari lingkungan. Sehingga ini istilahnya ketemu, kumpul jadi satu, itu menjadi karakter. Setelah kita faktor genetik dan faktor konvensional, pembentukan diri. Jadi kita bagaimana bersikap, bagaimana kita mengambil keputusan dan sebagainya, itu akhirnya membuat sebuah karakter bagi kita.